Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara berpikirnya di Montaigne. Jadi ya tentu saja dia anak zamannya. Kata de Montaigne itu ada kalimat saya kutip. As for me and what is right for himself, he readily concedes is not necessarily right for anyone else. Jadi menurutku apa yang benar untuk dirinya sebagaimana dia siap untuk menerima itu tidak pasti benar untuk semua orang. Jadi kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Yang saya anggap benar mungkin kalian nganggapnya tidak pas, tidak benar. Jadi dengan pertimbangan kita masing-masing. Maka cara berpikirnya de Montaigne itu yang pertama apa? Hidup ini mari bebas berpikir dan jiwa yang tenang. Kalau ingin bahagia bisa berpikir bebas dan jiwa kita damai. Ini enak kalau kita bisa ini. Biasanya sumber kegelisahan itu kita tidak bebas berpikir, jiwanya gelisah. Atau bebas berpikir tapi jiwa kita gelisah. Atau jiwa kita damai tapi tidak bebas berpikir. Kata de Montaigne, ya kalau ingin bahagia bebas mikir dan jiwanya damai. Tidak mudah loh bebas berpikir itu. Berpikir itu sebenarnya hakikatnya bebas. Tapi kalau kita sendiri memagari pikiran kita untuk tidak bebas, itu sumber kegelisahan. Mau mikir gini, jangan mikir. Dan kita mau digituin, itu akan membuat kita gelisah. Padahal mikir itu kan hakikatnya sudah bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa. Apa bisa orang menghalangimu mikir? Kamu bayangke sing saru-saru kan iso ya di kepalamu. Kamu mikir kan bisa. Siapa yang bisa menghalangi isi pikiranmu? Gitu loh. Tapi engkau dengan rela dihalangi berpikirmu, kamu sendiri kemudian, wah, saya mau mikir ke sana Pak, tapi apa ya boleh? Tidak boleh Pak, berarti saya harus. Kamu sendiri sebenarnya. Kalau tindakan bisa dihalangi orang di luar kita. Tapi kalau pikiran sebenarnya tidak. Orang bisa melarang-larang kita, jangan berpikir gitu loh ya. Kamu jangan bayangkan yang aneh-aneh loh ya. Nah, tapi kan kamu bayangkan aneh-aneh kan bisa saja. Apa aku bisa menghentikan? Kalau kamu mau pulang, itu kan fisik di luar. Orang bisa menghalangi, jangan pulang. Pintunya ditutup saja biar tidak pulang, bisa. Tapi kalau pikiran apa bisa? Tidak bisa. Yang membuat tidak bebas berpikir siapa? Kita sendiri. Dari mana ketakutan-ketakutan kita? Ketakutan-ketakutan itu bisa diprovokasi dari luar, ditakut-takuti dari luar, itu baru bisa. Jadi yang kita kemudian masuk ke sana. Itu nanti jadi sumber ndak damai katanya de Montaigne. Jadi bebas berpikir, kedamaian jiwa. Yang kedua, yang kita anggap standar benar, salah, baik, buruk, itu hakikatnya adalah konvensi-konvensi dalam budaya di mana kita tinggal. Jadi ini de Montaigne ya. Dan kadang-kadang ngaji itu dipotong-potong terus seolah-olah pikiranku. Ya ndak apa-apa sih, aku jadi seneng, aku ketok hebat banget ngono aku. Kalian yang motong-motong itu kadang-kadang tidak sadar membuat saya seolah-olah hebat sekali. Padahal ini kan saya cuma membunyikan pikirannya para filosof. Jadi ngaji kita ada disclaimer-nya ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan pikiran saya. Kalian menerima apa tidak ya monggo. Sesuai konteks hidupmu masing-masing.
Saya khawatir levelku dianggap selevel Aristoteles, De Montaigne dan kawan-kawan. Aku cuma mau membunyikan pikiran-pikiran mereka saja. Baik, jadi kata Montaigne ukuran penilaian benar salah, baik buruk itu kuncinya di nilai-nilai sekitar kita, konvensi sebenarnya, kesepakatan-kesepakatan. Oleh budaya sekitar kita disepakati sebagai benar, kemudian ditanamkan ke kita sejak kecil, dengan kacamata itulah kita melihat dunia di sekeliling kita. Itulah mengapa cara pandang kita mungkin beda dengan orang di Amerika, di Eropa, di India. Kenapa? Budaya sekelilingnya berbeda. Jadi ukuran penilaian itu ada dalam nilai-nilai konvensi kesepakatan di sekeliling kita. Ya mudahnya benar salah baik buruk itu lebih ke kesepakatan-kesepakatan sekeliling. Nah ini prinsip kedua. Oke, nanti kalau dipotong kan terus judulnya ternyata benar salah itu hanya kesepakatan saja. Oke, kayak waktu podcast saya bilang, yo saya itu rasanya kayak tersesat di jalan yang benar. Nanti video ini dipotong itu, Dok. Pak Faiz ngaku sendiri kalau tersesat. Oke, ya wis ora apa-apa lah, sing waras ngalah. Oke, terus ya, yang ketiga, kalau ini sudah sering ya, sudah umum. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang jadi karakter kita. Itulah yang nuntun perilaku kita. Jadi kita itu adalah apa yang kita biasakan. Pak, rasanya misalnya ya kita yang muslim ini memang yang benar itu ya agama saya, Pak. Nanti agama lain rasanya yang benar ya agamaku, yang lain agama. Kenapa kok tumbuh rasa seperti itu? Ya karena kita membiasakan diri dengan itu sejak kecil. Orang di setiap budaya juga begitu. Mereka merasa ya budayaku ini yang luhur. Inilah yang baik, inilah yang benar. Kenapa begitu? Dibiasakan sejak kecil. Jadi kebiasaan itulah yang nuntun perilaku kita. Nah ini nanti jadi titik-titik masuknya di Montaigne untuk melakukan kritik, melakukan skeptik, termasuk mempertanyakan apa iya baik beneran, apa iya luhur secara universal dan lain sebagainya. Nah yang keempat, kalau ingin tenang, mari kita membaca hidup ini secara merdeka. Dan memerdekakan diri dari keterpaksaan-keterpaksaan, kesepakatan-kesepakatan tadi. Memerdekakan itu bukan berarti menolak ya. Tapi ayo kita pikir lagi, ayo kita refleksi lagi, mungkin ada yang cocok kita ambil. Kalau memang masih sesuai, ya kita jalan. Kalau rasanya kok tidak sesuai, feel free untuk, saya tidak cocok dengan budaya yang semacam ini, saya ingin yang lebih rasional saja, monggo saja, kata De Montaigne. Itu jalannya hidup yang tenang. Karena kalau kita merasa tidak cocok kok memaksakan diri di situ, akhirnya kita tidak tenang terus. Hidup sekali kok tidak tenang, kan eman-eman. Jadi hidup kita kan tidak bisa diulang. Ya kalau film di replay bisa diulang dari sini. Saya ingin diulang sejak SMA. Karena rasanya kok zaman SMA dulu kalau saya agak agresif dikit mungkin nggak semalang ini nasibku sekarang misalnya. Kan tidak bisa begitu. Dia berkembang terus, maka feel free saja. Kalau kamu merasa aku rasanya tidak enak ya, tidak nyaman ya, tidak cocok ya, ambil yang cocok, yang sesuai, yang membuatmu nyaman. Kata De Montaigne ini. Jadi ini cara berpikirnya dia begitu. Termasuk nanti yang berhubungan dengan persahabatan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.